Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Miftahul dari kelas 2C Prodi PGSD NIM 2200005101. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi terakhir bahasa Indonesia, yaitu karangan narasi. Pengertian karangan narasi sendiri menurut KRF 2007 yaitu merupakan jenis karangan yang mengisahkan sebuah kejadian atau peristiwa berdasarkan urutan waktu. Karangan ini bisa berbentuk dalam sebuah paragraf atau cerita nyata yang benar-benar terjadi atau hanya karangan fiktif seperti novel dan cerpen. Setelah itu ada ciri-ciri dari karangan narasi. Nah, di sini ada yang pertama menonjolkan unsur perbuatan atau tindakan. Yang kedua dalam urutan waktu. Yang ketiga menjawab pertanyaan. Yang keempat ada konflik. Nah, jenis-jenis narasi sendiri yaitu ada narasi ekspositoris dan narasi sugestif. Narasi ekspositoris itu tujuannya untuk memberikan penjelasan tentang suatu hal. Nah, kalau narasi sugestif itu tujuannya untuk menyampaikan pesan atau perasaan melalui cerita. Lanjut, fokus informasi yang ada pada ekspositoris itu, narasi ekspositoris memiliki fokus informasi atau pengetahuan. Nah, kalau narasi sugestif itu fokus pada pengalaman atau emosi. Lanjut, bahasa yang digunakan dalam narasi ekspositoris itu menggunakan fakta dan argumen. Dan narasi sugestif sendiri menggunakan gambaran, visual, dan perasaan. Lanjut, jenis teks yang digunakan dalam narasi ekspositoris sendiri yaitu artikel, laporan, dan esai. Lalu kalau narasi sugestif itu puisi, cerpen, dan novel. Lanjut, di narasi ekspositoris sendiri struktur teks kronologis atau susunannya berdasarkan topik. Nah, kalau narasi sugestif bergantung pada tujuan dan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis tersebut. Jenis-jenis teks narasi ekspositoris sendiri yaitu ada artikel ilmiah, berita, laporan, sejarah, dan biografi. Pasti kalian tahu kan masing-masing dari 5 tersebut, ya kan? Nah, kalau jenis-jenis teks narasi sugestif itu ada cerpen, novel, puisi, drama, dan memoir. Nah, sekarang cara menulis teks narasi. Yang pertama itu mencari dan menentukan tema serta amanat yang ingin disampaikan. Yang kedua itu menentukan sasaran pembaca. Yang ketiga, membuat rancangan mengenai peristiwa utama dan membentuk alur yang sesuai pada skema yang ingin ditampilkan. Yang keempat itu merangkai urutan peristiwa utama menjadi beberapa bagian seperti pembukaan, perkembangan, dan akhir cerita gitu. Nah, lanjut, yang kelima itu membuat rincian dan penjelasan mengenai kejadian-kejadian utama secara detail untuk mendukung cerita. Nah, yang keenam itu ada menyusun skema tokoh, watak, alur, latar, dan sudut pandang. Terus yang ketujuh itu ada memahami dan mengerti bagaimana aturan tanda baca setiap kalimat yang ada di dalam cerita tersebut.
Oke, menurut saya sudah cukup sedikit materi tersebut. Singkat ya, tidak apa-apa. Yang penting sudah sedikit memahami tentang materi karangan narasi. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau saya terlalu cepat mengucapkannya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.